Ada seorang pria yang dikenal semua orang karena cara intens dia bereaksi. Di tempat kerja, kata apapun yang terlintas cukup untuk menghilangkan kedamaian hatinya. Di dalam rumah, kemunduran kecil apapun bisa berubah menjadi diskusi. Dalam lalu lintas, penundaan sederhana menjadi alasan untuk ledakan kemarahan. Dia percaya bahwa reaksi ini segera menunjukkan kekuatan, tetapi jauh di dalam dirinya, dia hanyalah seorang tahanan dari impulsnya sendiri. Hal yang aneh adalah di sampingnya selalu ada seseorang yang berbeda, seorang rekan kerja yang tenang, istri yang tenang, seorang teman yang, dalam menghadapi kekacauan yang sama, tampaknya membawa perisai tak terlihat. Saat dia terbakar marah, yang lainnya tetap berdiri, tegas, tidak terganggu. Perbedaan ini tidak muncul secara kebetulan. Ia muncul dari sesuatu yang banyak diabaikan, yaitu kemampuan untuk melatih pikiran agar tidak terguncang oleh apa yang tidak pantas mendapat perhatian. Pikirkan berapa kali Anda kehilangan kesabaran atas berbagai hal kecil. Sebuah komentar di jejaring sosial, antrian panjang, kritik yang tidak adil. Kemudian, setelah merenung, Anda menyadari bahwa itu tidak sepadan. Tapi pada saat itu, Anda sudah usang, sudah menyerahkan kendali kedamaian Anda kepada sesuatu atau seseorang. Kebenarannya adalah bahwa kehidupan terdiri dari tes harian. Orang-orang akan memprovokasi, masalah akan muncul, dan yang tak terduga akan mengetuk pintu saat Anda paling tidak mengharapkannya. Namun mereka yang berhasil menjaga pikiran tetap dingin, tenang, dan rasional, tidak hanya mampu bertahan dalam ujian ini, tetapi juga melampauinya dengan keuntungan. Mereka tidak membuang-buang energi untuk diskusi kosong, tidak menyampaikan emosi kepada siapapun, dan tidak membiarkan dunia menentukan bagaimana mereka seharusnya merasa. Inti dari video ini adalah untuk berbicara tentang hal tersebut. Hari ini, Anda akan menemukan bagaimana tidak ada hal yang akan mengguncang Anda saat Anda menjadi tenang, dingin, dan rasional. Saya akan berbagi dengan Anda 12 pelajaran dari cerita-cerita kuat yang akan membuka mata Anda terhadap cara hidup baru. Kemudian, manfaatkan dan tinggalkan like. Berlangganan di channel ini agar Anda tidak ketinggalan konten selanjutnya dan nyatakan di komentar frasa, "Tidak ada yang akan menggoyahkanku lagi." Saya ingin melihat Anda berinteraksi karena itulah langkah pertama untuk memperkuat komitmen terhadap pikiran Anda sendiri. Siap? Baiklah, mari kita mulai pelajarannya. 1. Jangan pernah bereaksi saat suasana sedang panas. Tunggu sebelum bertindak. Berapa kali hidup telah menempatkan kita dalam situasi di mana satu kata yang diucapkan tanpa berpikir mengubah jalannya satu hari penuh. Satu frasa yang menyentuh bisa mengubah pagi yang tenang menjadi siang yang berat. Satu gerakan yang tidak dipikirkan dengan matang dapat menandai suatu hubungan selamanya. Dorongan untuk bereaksi ini adalah salah satu musuh terbesar ketenangan, karena ia mencuri dari kita apa yang seharusnya menjadi senjata terhebat kita. Waktu. Waktu untuk mengamati, waktu untuk bernapas, saatnya memilih jawaban terbaik. Ketika seseorang bertindak didorong oleh panasnya saat ini, bukan akal sehat yang berbicara, tetapi api emosi yang membakar dan memadamkan jejak kejelasan apapun. Kebanggaan, kemarahan, dan dorongan hati menguat. Dan semuanya yang dikatakan tentang domain ini biasanya menimbulkan penyesalan. Ini seperti meluncurkan batu ke dalam air. Dampaknya cepat, tapi gelombangnya menyebar jauh melampaui yang dibayangkan. Dan ketika akhirnya kami menyadari besarnya apa yang telah dilakukan, tidak ada lagi cara untuk menarik kembali isyarat tersebut. Para filsuf kuno memahami hal ini dalam bentuk yang dalam. Mereka tahu bahwa reaksi pertama hampir selalu menyesatkan, bahwa pikiran yang tertekan mendorong kita untuk percaya bahwa kita perlu menanggapi segera, padahal sebenarnya kekuatan sejati terletak pada penundaan tanggapan. Kemarahan terasa intens pada awalnya, tapi sementara. Jika Anda tidak memberi makan api, ia akan padam. Keheningan di sini adalah momen itu seperti perisai tak terlihat yang melindungi dari apapun yang dapat menghancurkannya di dalam. Penantian ini tidak berarti pasif, tetapi disiplin. Itu adalah pilihan sadar untuk tidak menjadi budak dorongan sendiri.
Siapa yang menunggu menunjukkan dirinya sebagai orang yang bertanggung jawab, tidak dipandu oleh provokasi eksternal atau oleh panasnya emosi batin. Ketenangan yang muncul dari postur ini bagaikan mercusuar di tengah badai, kokoh, konstan, tenang, menerangi bahkan ketika segala sesuatu di sekitarnya seakan ingin tenggelam. Ada yang mengacaukan sikap ini dengan kelemahan. Faktanya, justru sebaliknya. Tidak ada yang lebih kuat daripada menahan diri ketika segalanya di dalam diri Anda berteriak meminta reaksi segera. Yang meledak dalam hitungan detik menunjukkan bahwa dirinya berada di tangan siapapun kata-kata atau gerakan orang lain. Orang yang bernapas dan menunda jawaban menunjukkan bahwa ia dapat mengatur dirinya sendiri. Oleh karena itu, diam dalam menghadapi serangan atau kritik bisa lebih merusak daripada apapun yang berteriak. Yang lain menunggu ledakan, tetapi menemukan dinding ketenangan. Itu tidak hanya melucuti penyerang, tetapi juga mengungkapkan kekuatan yang tidak perlu ditampilkan agar dapat dirasakan. Kebiasaan menunggu sebelum bertindak dibangun seperti yang lain melalui praktik sehari-hari. Di setiap provokasi, setiap situasi tidak nyaman, Anda memiliki kesempatan untuk melatih diri. Ini bukan tentang memenangkan dunia, tetapi tentang mengatasi dorongan dalam diri Anda. Ketika seseorang mengucapkan kata-kata kasar kepada Anda, biarkan kata-kata itu datang dan tetap tertahan sesaat, tanpa tanggapan. Di ruang kecil ini diam, Anda akan menyadari bahwa amarah kehilangan intensitas, yang dikembalikan oleh pikiran yang melihat dengan jelas, dan bahwa kebutuhan untuk bereaksi tidak lagi sekuat yang tampaknya. Seiring berjalannya waktu, penantian ini menjadi hal yang alami. Berhenti bereaksi langsung tidak memerlukan usaha, karena menjadi bagian dari cara hidup Anda. Anda menjadi seseorang yang berpikir sebelum berbicara, yang bertindak dengan tenang, bukannya menyerah pada panasnya situasi. Seseorang yang menginspirasi rasa hormat, bukan karena apa yang dikatakannya, tetapi untuk apa yang berhasil tidak dikatakannya. Dan perbedaan yang dibuatnya dalam hidup adalah sangat besar. Lebih sedikit penyesalan, lebih sedikit keausan, lebih sedikit pertempuran yang tidak berguna dilancarkan terhadap mereka yang tidak layak diperjuangkan. Jangan pernah bereaksi saat suasana sedang panas. Tunggu, bernapas. Biarkan emosi berlalu seperti gelombang yang pecah dan larut sendiri. Baru kemudian putuskan apa yang harus dilakukan. Menunggu mungkin tampak seperti sebuah detail, tapi di dalamnya tersembunyi hikmah dan kekuatan yang membentuk karakter yang tak tergoyahkan. Siapapun yang bisa menguasai naluri respon segera telah memberikan salah satu langkah terbesar di jalan menuju ketenangan, kesejukan, dan rasionalitas. 2. Berlatihlah bersikap acuh tak acuh terhadap kritik dan pujian. Sejak usia dini, kita belajar untuk terlalu peduli terhadap apa yang mereka katakan tentang kita. Komentar negatif memiliki kekuatan untuk mencuri tidur kita, dan pujian dapat meningkatkan ego kita sampai pada titik di mana kita percaya bahwa kita tak terkalahkan. Namun keduanya memiliki risiko yang sama, menjauh dari siapa kita sebenarnya dan menyerahkan pendapat orang lain ke tangan mereka. Kaum Stoa memahami bahwa hidup sesuai dengan kritik dan pujian adalah hidup di penjara tak terlihat, di mana setiap kata yang diucapkan oleh orang lain menjadi kunci yang membuka atau menutup keadaan pikiran Anda. Ketika seseorang mengkritik kita, reaksi pertama cenderung defensif. Kita ingin membantah, membuktikan, membenarkan. Kita merasa perlu untuk membersihkan gambar seolah-olah satu kalimat bisa mendefinisikan seluruh identitas kita. Namun kritik yang mendalam mengatakan lebih banyak tentang siapa yang memancarkannya daripada mereka yang menerimanya. Mereka sering mencerminkan rasa iri, frustrasi, kesalahpahaman, atau hanya keterbatasan bagi mereka yang tidak dapat melihat melampaui dirinya sendiri. Jika Anda menyerap semua ini sebagai kebenaran mutlak, Anda menyerahkan arah hidup Anda kepada orang-orang yang, sebagian besar waktu, tidak memiliki komitmen terhadap evolusi mereka. Demikian pula, pujian bisa tampak tidak berbahaya, tetapi mereka menyimpan perangkap. Ketika Anda mengkondisikan motivasi untuk pengakuan eksternal, hidup seperti perahu yang hanya bergerak ketika menerima angin, dan angin tidak selalu bertiup. Kurangnya tepuk tangan bisa membuat Anda percaya bahwa usaha Anda tidak ada gunanya.
Ketergantungan pada pujian sangat berbahaya seperti beban kritik, karena dalam kedua kasus Anda menjadi sandera, sesuatu yang tidak dapat Anda kendalikan. Berlatihlah ketidakpedulian tidak berarti mengabaikan segalanya dengan sombong, tetapi belajarlah untuk menyaring. Artinya mendengarkan tanpa tersesat, mengamati tanpa menyerap, mengenali bahwa pendapat orang lain tidak bisa menentukan nilai Anda. Kaum Stoa berusaha untuk dibimbing oleh prinsip internal, bukan untuk tepuk tangan atau pujian. Mereka mengerti bahwa penghakiman yang sebenarnya datang dari hati nurani yang bersih, kepastian telah melakukan apa yang benar, bahkan jika tidak ada yang bertepuk tangan, bahkan jika banyak yang mengkritik. Pikirkan tentang berapa banyak energi terbuang saat mencoba menyenangkan semua orang. Ini adalah perlombaan tanpa garis kedatangan, karena akan selalu ada orang yang menuntut lebih banyak, orang yang mengkritik hanya untuk kesenangan. Hidup untuk menyenangkan adalah hidup yang melelahkan. Ketidakpedulian yang sadar membebaskan. Anda bertindak sesuai dengan nilai-nilai Anda, dan bukan menurut keinginan sesaat untuk menyenangkan penonton tak terlihat. Postur ini membawa kedamaian yang tidak dapat diberikan oleh pujian dan tidak dapat dihilangkan oleh kritik. Ketika seseorang memuji Anda, ucapkan terima kasih, tetapi jangan mabuk. Ketika seseorang menyerang Anda, dengarkan, tetapi jangan membiarkan racunnya masuk. Jaga pikiran Anda tetap di tengah, stabil seperti sebuah batu di depan air pasang dan turun. Laut mungkin menghantam, tetapi batu karang tidak bergantung pada gelombang agar bisa ada. Pikiran Anda harus stabil, kokoh, dan tidak gelisah. Ada efek yang kuat dalam praktik ini. Siapa yang belajar menjadi acuh tak acuh mendapat rasa hormat. Orang-orang menyadari bahwa mereka tidak dapat memanipulasi Anda dengan kata-kata, bahwa harga diri Anda tidak terpengaruh oleh kritik atau pujian. Ini menyampaikan kekuatan karena menunjukkan bahwa identitas Anda tidak ada di tangan orang lain. Anda tidak akan terguncang ketika mereka berkata buruk dan juga tidak terpesona saat mereka berbicara baik. Konsistensi ini jarang terjadi, dan itulah sebabnya mengapa ia dikagumi. Dalam latihan, melatih postur ini membutuhkan kesadaran sehari-hari. Setelah menerima kritik, daripada bereaksi, tanyakan pada diri Anda, apakah ini memiliki dasar yang nyata? Jika ya, gunakan sebagai pembelajaran. Jika tidak, buang sebagai kebisingan. Ketika menerima pujian, alih-alih kehilangan diri Anda dalam kesombongan, ingatlah bahwa itu tidak mengubah siapa diri Anda. Itu hanya mencerminkan persepsi seseorang. Kebenarannya bukan apa yang mereka katakan, tetapi apa yang Anda lakukan setiap hari, tak terlihat oleh orang lain. Kritik dan pujian adalah hal yang tidak dapat dihindari, tetapi cara Anda menghadapinya adalah pilihan Anda. Pilih untuk tidak tergerak oleh mereka. Pilih untuk berjalan dengan ketegasan, berdasarkan apa yang Anda anggap adil, benar, dan perlu. Mereka yang hidup seperti ini menemukan kebebasan langka, kebebasan untuk menjadi siapapun, tanpa perlu validasi orang lain. Berlatihlah bersikap acuh tak acuh, bukan bersikap dingin atau tidak peka, tetapi sebagai kebijaksanaan yang melindungi Anda. Karena pada akhirnya bahkan kritik pun tidak akan merendahkan, dan pujian pun tidak akan membuat Anda hebat. Yang mendefinisikan Anda adalah tindakan Anda, karakter Anda, dan kemampuan Anda untuk tetap tenang, dingin, dan rasional ketika dunia mencoba menarik Anda keluar dari diri sendiri. 3. Ubah setiap kesulitan menjadi pelatihan mental. Hidup tidak meminta izin untuk menempatkan rintangan di jalur kita. Mereka muncul tiba-tiba, mengubah rencana, menguji kesabaran, menantang batas. Sementara banyak orang melihat hal ini sebagai alasan untuk mengeluh, kaum Stoa melihat sesuatu yang sangat berbeda. Kesempatan untuk pelatihan. Setiap kesulitan diartikan sebagai latihan untuk memperkuat pikiran, seolah-olah alam semesta menawarkan bukti konstanta bagi individu untuk menjadi lebih tahan, lebih jernih, lebih tak tergoyahkan. Visi ini benar-benar mengubah cara kita menghadapi masalah. Ketika Anda memahami bahwa setiap situasi sulit dapat digunakan sebagai latihan, beratnya kesulitan berkurang. Ini tidak berarti bahwa rasa sakitnya hilang atau ketidaknyamanannya berhenti ada, tetapi penafsirannya berubah.
Alih-alih bertanya mengapa hal ini terjadi pada saya, Anda mulai berpikir, bagaimana saya bisa menjadi lebih kuat dari ini? Perubahan postur sederhana ini membuat apa yang tampak seperti kutukan menjadi semacam pusat kebugaran mental. Bayangkan seperti apa hidup Anda jika setiap frustrasi diterima sebagai latihan. Penundaan, bukannya menghasilkan kemarahan, akan menjadi ujian bagi kesabaran. Kritik, bukannya menyakiti, akan menjadi pelatihan untuk kepercayaan diri. Kerugian, bukannya menghancurkan, malah menjadi undangan untuk mengembangkan ketahanan. Dalam pandangan ini, kita menemukan kebijaksanaan, mengubah hal yang tak terelakkan menjadi sekutu, bukan melawan apa yang tidak dapat diubah. Kaum Stoa percaya bahwa kita tidak dapat mengendalikan peristiwa, tetapi kita dapat mengendalikan cara kita bereaksi terhadapnya. Justru pada titik inilah setiap kesulitan muncul, membuatnya berguna. Jika dunia ini sempurna, tidak ada kekurangan, tidak ada rasa sakit, tidak ada tantangan, tidak akan ada yang memaksa kita untuk tumbuh. Pikiran akan tetap rapuh, tanpa perlawanan, tidak mampu mengatasi badai sungguhan. Ini adalah gesekan yang memperkuat, tekanan yang membentuk, dan kesulitan yang memberikan pelajaran. Tentu saja, postur ini tidak datang secara alami. Naluri manusia adalah menolak ketidaknyamanan, mengeluh, mencari cara yang lebih mudah. Oleh karena itu, mengubah kesulitan menjadi pelatihan adalah sebuah pilihan sadar, suatu tindakan disiplin. Ini melihat apa yang mengganggu Anda dan berkata, "Ini tidak akan menghancurkan saya, kan? Bentuklah saya." Setiap kali Anda bertindak dengan demikian, Anda membangun jenis otot tak terlihat, kekuatan diam yang tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya. Ketika situasi yang tidak menyenangkan muncul, jangan menganggapnya sebagai musuh. Perlakukan dia seperti tuan yang ketat yang, betapapun parahnya, mengajarkan Anda sesuatu yang berharga. Antrian lambat mengajarkan kita untuk menunggu, diskusi yang tak terelakkan mengajarkan kita untuk diam. Kerugian yang tidak terduga mengajarkan Anda cara menghadapi detasemen. Tak ada yang menyenangkan dari hal ini, tetapi semua ini bisa berguna jika Anda memiliki mata untuk melihat. Dan efeknya adalah kumulatif. Setiap kali Anda menggunakan kesulitan sebagai pelatihan, Anda menjadi lebih siap untuk yang berikutnya. Pikiran Anda mulai memahami bahwa tidak ada alasan untuk putus asa, karena sudah melalui badai lainnya dan tetap berdiri. Memori ini memperkuat kepercayaan diri, menciptakan perasaan stabilitas yang tidak lagi tergantung pada apa yang terjadi di sekitar. Masalah besarnya adalah banyak orang yang menyia-nyiakan pembelajaran ini karena mereka terlalu sibuk mengeluh. Mengeluh itu seperti berputar-putar mengatasi masalah tanpa pernah meninggalkan tempat. Pelatihannya berbeda. Itu bergerak maju untuk mengekstrak sesuatu dari apa yang tampaknya tidak berguna dan mengubah berat menjadi bahan bakar. Itulah perbedaan antara seseorang yang menderita sia-sia dan seseorang yang tumbuh dengan setiap pukulan kehidupan. Mengubah kesulitan menjadi pelatihan mental adalah suatu tindakan kecerdasan praktis. Ini bukan optimisme naif, bukan berarti mengingkari kenyataan, tetapi menerima hal itu. Karena kita tidak dapat mencegah masalah datang, setidaknya kita bisa menggunakannya untuk sesuatu yang lebih besar. Pola pikir ini menciptakan orang yang tangguh, tenang, dan rasional. Orang yang tidak membungkuk pada kemunduran pertama, tetapi siapa yang menghadapi setiap rintangan sebagai bagian dari perjalanan. Pada akhirnya, postur ini menghasilkan kebebasan yang hanya sedikit diketahui. Kebebasan untuk tidak bergantung pada keadaan ideal untuk hidup dengan baik. Mereka yang berlatih dalam kesulitan belajar untuk hidup di medan apapun. Di mana orang lain putus asa, Anda melihat pelatihan. Di mana yang lain runtuh, Anda tumbuh lebih kuat. Inilah inti dari stoicisme dalam tindakan. Gunakan hidup sebagai tempat kebugaran, dan setiap tantangan sebagai latihan yang membentuk pikiran untuk sesuatu yang lebih besar. 4. Belajar mengamati lebih dari sekadar berbicara. Kita hidup di suatu masa di mana semua orang ingin berbicara, tetapi sedikit yang ingin mengamati. Jaringan sosial mengubah setiap orang menjadi spesies penerbit opini yang konstan, komentar, dan penilaian.
Hasilnya adalah kebisingan yang tidak terputus, di mana suara-suara tumpang tindih, tetapi sedikit yang benar-benar mengatakannya sesuatu yang bernilai. Kaum Stoa melihat hal ini dengan jelas. Dia yang terlalu banyak bicara akan tersesat dengan kata-kata mereka sendiri, sementara siapa yang mengamati mempelajari apa yang paling tidak pernah disadari. Mengamati lebih dari sekadar melihat. Ini menangkap detail yang tidak disadari oleh mereka, yang terlalu sibuk mencoba memaksakan diri. Ketika memasuki ruangan, orang yang berbicara tanpa henti tidak memperhatikan gerakan, ekspresi, dan keheningan. Sekarang, dia yang mengamati akan menyadari niat tersembunyi, emosi yang tak terucapkan, gerakan halus yang mengungkapkan lebih banyak daripada pidato apapun. Keterampilan diam adalah suatu bentuk kekuatan, karena memberikan informasi yang memungkinkan Anda bertindak bijak saat itu juga. Dorongan untuk berbicara sering muncul saat-saat ego. Kami ingin didengarkan, kami ingin membuktikan bahwa kami tahu, kami ingin meninggalkan jejak kami. Namun dengan menyerah selalu pada dorongan ini, kita kehilangan manfaat dari mendengarkan dan merenung. Dia yang lebih banyak mengamati daripada berbicara tidak merasakan kebutuhan untuk membuktikan apapun sepanjang waktu. Dia mengerti bahwa kekuatan sejati adalah dalam mengetahui kapan saatnya untuk diam dan menyerap, dan kapan waktunya untuk berbicara. Observasi membawa keuntungan di semua bidang kehidupan. Di tempat kerja, memungkinkan Anda mengidentifikasi peluang yang diabaikan oleh orang lain. Dalam hubungan, hal ini membantu untuk memahami apa yang benar-benar menggerakkan orang, bahkan ketika mereka mengatakannya sebaliknya. Pada saat konflik mencegah Anda terseret oleh provokasi, karena dengan mengamati, Anda melihat gambaran utuh sebelum terburu-buru memberikan tanggapan. Ini seperti memiliki peta di tangan sementara yang lain berjalan secara membabi buta. Dan praktik ini tidak terbatas pada orang-orang. Mengamati juga berarti waspada terhadap dunia, cuaca, dan reaksi internal sendiri. Orang yang mengamati, memperhatikan pola, memahami bagaimana pilihan-pilihan kecil menghasilkan konsekuensi besar, serta memperhatikan bagaimana setiap emosi muncul dan menghilang dalam dirinya sendiri. Kesadaran mengubah cara hidup karena itu membawa Anda keluar dari mode otomatis dan memberi Anda kendali atas diri Anda sendiri. Banyak yang percaya bahwa diam adalah tanda kelemahan. Kenyataannya justru sebaliknya. Diam merupakan perwujudan dominasi. Itu mengganggu Anda karena menunjukkan bahwa Anda tidak mudah terprovokasi, tidak perlu membenarkan diri sendiri dengan setiap kritik, dan tidak mengejar persetujuan dalam setiap kalimat. Keheningan mereka yang mengamati lebih berat daripada ucapan orang yang sedang terburu-buru untuk menanggapi. Ketenangan ini membingungkan karena menunjukkan bahwa Anda tidak memainkan permainan yang sama dengan orang lain. Pengamatan membutuhkan disiplin. Ini melawan godaan untuk menyela. Ini untuk mengendalikan impuls untuk selalu memberikan pendapat Anda. Ini untuk membiarkan yang lain menunjukkan diri mereka sepenuhnya sebelum Anda mengeluarkan keputusan apapun. Itu juga melihat ke dalam dan menyadari bagaimana emosi mencoba mendorong kita untuk memberikan respons cepat. Setiap kali Anda memilih untuk mengamati daripada berbicara, Anda memperkuat kesabaran Anda, kejelasan Anda, dan kecerdasan praktis Anda. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini membangun reputasi. Orang-orang mulai menyadari bahwa kata-kata Anda tidak terlontar ke angin, tetapi ketika Anda berbicara, ada berat, ada substansinya. Ini karena mereka tumbuh dalam keheningan, dianggap saat Anda menonton. Siapa yang berbicara lebih sedikit, tetapi berbicara akurat, memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada mereka yang tidak pernah diam. Dunia ini penuh dengan kebisingan. Tetapi dia yang mengamati menjadi mampu mendengar apa yang tersembunyi di balik kebisingan. Dan kemampuan ini langka, karena membutuhkan kerendahan hati untuk tidak selalu ingin menjadi pusat perhatian. Dibutuhkan keberanian untuk tidak perlu membuktikan apapun setiap saat. Dibutuhkan kesabaran untuk mengizinkan kebenaran terungkap. Belajar mengamati lebih dari sekadar berbicara adalah menjadi berbeda di dunia suara cemas. Ini untuk memperoleh jenis kebijaksanaan diam yang memberikan keuntungan di medan apapun, yang berbicara tanpa henti habis. Siapapun yang mengamati akan mengumpulkan kekuatan dan saat yang tepat. Ketika Anda memilih untuk berbicara,
Kata-kata Anda membawa beban seseorang yang tahu bagaimana menunggu, mendengarkan, dan memahami sebelum bertindak. 5. Kuasai impuls Anda sebelum mereka mendominasi Anda. Di dalam diri kita masing-masing ada kekuatan diam yang dapat membangun dan menghancurkan, yaitu impuls. Ia adalah percikan yang muncul sebelum akal sehat, keinginan yang tiba-tiba untuk menanggapi, menyerang, membela diri, mencari kesenangan langsung tanpa memikirkan konsekuensinya. Kaum Stoa memahami bahwa kehidupan orang bebas tergantung pada satu keterampilan, menguasai impuls. Karena jika Anda tidak mengontrolnya, mereka mulai mengendalikan setiap keputusan, setiap reaksi, setiap aspek keberadaan Anda. Dorongan itu cepat, intens, dan menggoda. Ia memberikan perasaan lega secara langsung, seperti ketika Anda menanggapi penghinaan dengan yang lain, seperti ketika seseorang menyerah pada kecanduan, atau ketika Anda membeli sesuatu hanya untuk memuaskan kecemasan yang lewat. Namun, hanya setelah itu datanglah kekosongan. Dan kekosongan itu selalu lebih besar dari kesenangan sesaat. Dalam siklus inilah banyak orang tersesat. Mereka hidup dengan mengejar rangsangan, tetapi tidak pernah menemukan arah. Menguasai impuls tidak berarti menghilangkannya, karena mereka adalah bagian dari alam manusia. Itu berarti belajar untuk mengenali mereka dan memilih apakah itu sepadan atau tidak mengikutinya. Ini adalah menaruh akal di depan emosi. Ini untuk mengambil alih kendali kapal daripada membiarkannya terbawa oleh gelombang apapun. Ini adalah kebebasan sejati, tidak berada di tangan kekuatan internal yang ingin memutuskan untuk Anda. Impuls yang paling umum adalah kemarahan, keinginan, dan ketakutan. Amarah mendorong kita untuk mengatakan hal-hal yang tidak ingin kita sesali. Keinginan menyeret kita ke kesenangan yang kemudian berubah menjadi penyesalan. Ketakutan melumpuhkan kita dalam menghadapi peluang yang dapat mengubah hidup kita. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk menetapkan seluruh tujuan jika tidak dikendalikan. Pikirkan tentang berapa banyak hubungan hancur dalam hitungan menit karena kemarahan. Berapa banyak karir yang dirusak oleh pilihan yang dibuat saat cuaca panas dari keinginan, dan berapa banyak kehidupan stagnan karena keputusan yang tidak pernah diambil karena takut. Menguasai dorongan ini memerlukan pelatihan konstan. Kemarahan, misalnya, tidak bisa dikalahkan dengan lebih banyak kemarahan, tetapi dengan jarak. Ketika Anda pergi sebelum bereaksi, menyadari bahwa intensitasnya menurun. Keinginan tidak dapat diatasi dengan toleransi, tetapi dengan hati nurani. Itu kejelasan bahwa kesenangan sesaat tidak bisa membuat Anda kehilangan kedamaian abadi. Ketakutan tidak dapat diatasi dengan mengingkarinya, tetapi menghadapinya dengan langkah tegas, meskipun kecil. Pelatihan ini tidak terjadi sekaligus. Ini adalah proses sehari-hari. Ini seperti memperkuat otot. Setiap kali Anda menolak momentum, Anda menjadi lebih kuat. Setiap kali Anda menyerah, Anda memberinya makan. Tubuh belajar melalui kebiasaan, dan pikiran pun demikian. Dengan setiap pilihan, Anda membentuk siapa Anda akan menjadi besok. Seseorang yang bertanggung jawab atas diri Anda sendiri, atau seseorang yang menjadi budak naluri sendiri. Kaum Stoa tahu bahwa perbedaan antara orang bijak dan orang bodoh tidak terletak pada keadaan eksternal, tetapi dalam cara mereka bereaksi secara internal. Orang bijak mampu melihat ke dalam, merasakan gelombang yang terbentuk dan memutuskan untuk tidak memaksakan diri. Orang bodoh melempar dirinya tanpa berpikir dan kemudian mengeluh tentang konsekuensi. Perbedaan ini menciptakan takdir yang sepenuhnya bertolak belakang. Menguasai impuls tidak berarti menjalani kehidupan yang dingin, tanpa emosi, tetapi menjalani kehidupan yang seimbang. Kemarahan dapat diubah menjadi energi untuk bertindak tegas. Keinginan bisa disalurkan menuju tujuan yang lebih besar. Ketakutan dapat digunakan sebagai peringatan untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik. Tidak ada satu pun hal yang perlu ditolak, tetapi ditempatkan pada tempatnya. Masalahnya bukan pada perasaan, tetapi membiarkan perasaan memutuskan untuk Anda. Ketika Anda bisa menguasai impuls, Anda mengirimkan kekuatan diam yang dimengerti oleh semua orang. Orang-orang memperhatikan bahwa Anda tidak mudah kehilangan kendali, tidak jatuh ke dalam perangkap yang jelas, dan tidak terbawa oleh kesenangan sesaat.
Hal ini menimbulkan rasa hormat karena menunjukkan bahwa Anda adalah bos dari diri Anda sendiri. Dan menjadi pemilik diri sendiri adalah kekuatan terbesar yang bisa dimiliki seseorang. Pada akhirnya, apa yang membedakan mereka yang membangun kehidupan yang kokoh dari mereka yang hidup dalam reruntuhan adalah keterampilan sederhana. Dan pada saat yang sama, langka, yaitu mengendalikan impuls. Karena masalah-masalah eksternal banyak, tetapi tidak ada yang lebih berbahaya daripada ketidakmampuan untuk mengendalikan diri Anda. Kuasai impuls Anda sebelum mereka membanjiri Anda, dan Anda akan melihat bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada apa yang dunia bisa tawarkan kepada Anda, tetapi dalam hal apa yang Anda mampu menyangkalnya. Sebelum beralih ke pelajaran berikutnya, saya punya berita cepat untuk Anda. Jika Anda menikmati ajaran dan fakta sejarah yang saya bagikan di sini, saya punya sesuatu yang dapat lebih membantu Anda. Buku panduan kita, Stoicisme untuk Kehidupan Modern, sekarang tersedia. Di dalamnya, Anda akan menemukan cara menerapkan prinsip-prinsip dari Stoicisme untuk mengubah pikiran dan emosi Anda, menghadapi tantangan sehari demi sehari dengan kebijaksanaan dan ketenangan, baik dalam pekerjaan, dalam hubungan, atau dalam kesulitan sehari-hari. Manual ini adalah panduan definitif untuk membantu Anda hidup dengan lebih seimbang dan bertujuan. Jangan menundanya. Klik tautan di deskripsi atau di komentar yang disematkan dan amankan salinan Anda. Sekarang, ambil langkah berikutnya untuk menguasai emosi Anda dan mencapai kedamaian batin. Sekarang, mari kita kembali ke pelajaran kita. 6. Gunakan logika sebelum membuat keputusan apapun. Sebagian besar kesalahan yang kita buat bukan karena kekurangan pengetahuan, tetapi karena terburu-buru dalam mengambil keputusan yang didorong oleh emosi. Kemarahan, ketakutan, kecemasan, atau bahkan euforia dapat membuat kita mendorong pilihan yang nantinya ternyata membawa bencana. Itulah sebabnya para filsuf menekankan pentingnya selalu mengutamakan logika di atas emosi. Karena emosi itu bersifat sesaat, cepat berlalu, sedangkan keputusan yang diambil dapat menandai seluruh hidup kita. Ketika seseorang membiarkan dirinya dibimbing oleh emosi, itu seperti berjalan melewati kabut. Visi menjadi kabur, detail menghilang, dan jalan manapun tampaknya benar. Namun, ketika bergerak maju tanpa kejelasan, risiko terjatuh dalam lubang meningkat. Sekarang, logika berfungsi seperti cahaya yang menembus kabut, memungkinkan Anda melihat melampaui panasnya momen yang mendesak. Ini tidak menghilangkan kesulitan pilihan, tetapi menawarkan unsur-unsur yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang tegas dan sadar. Salah satu rahasia hebat logika adalah bahwa ia menciptakan jarak. Ketika menganalisis suatu situasi secara rasional, Anda menjauh cukup untuk tidak terseret badai emosional. Sepertinya itu alasannya adalah dataran tinggi, di mana mungkin untuk mengamati apa yang terjadi di bawah tanpa basah kuyup karena hujan. Jarak memungkinkan Anda untuk mengevaluasi pro dan kontra, memikirkan konsekuensinya, dan mengukur dampak nyata dari apa yang tampak mendesak, tetapi seringkali tidak. Logika menuntut pertanyaan. Sebelum bertindak, tanyakan pada diri Anda. Apakah ini benar-benar diperlukan? Apa konsekuensinya? Dalam sebulan atau setahun? Keputusan ini semakin dekat atau menjauh dari apa yang saya anggap penting? Dengan menaruh pikiran untuk bekerja dengan pertanyaan objektif, Anda melemahkan dominasi emosi yang menginginkan respons segera tetapi jarang menawarkan kejelasan. Kehidupan sehari-hari penuh dengan jebakan yang mengeksploitasi emosi kita. Iklan, jejaring sosial, hubungan yang dangkal. Semua orang tahu bahwa jika mereka dapat membangkitkan emosi, mereka memiliki peluang lebih besar untuk memengaruhi keputusan Anda. Beli berdasarkan impuls, diskusikan kesombongan, menyerah karena takut. Setiap gerakan tersebut muncul dari emosi yang belum disaring oleh logika. Itu seperti menyerahkan kemudi hidup Anda kepada pengemudi yang tidak berpengalaman. Dia mungkin memberitahu Anda ke arah mana harus pergi, tetapi hampir tidak akan menjadi tujuan yang tepat. Sejarah terus-menerus melakukan latihan mengantisipasi skenario, bukan menjalaninya dengan khawatir, tetapi tidak terkejut dengan dampak emosionalnya. Mereka siap secara mental untuk menghadapi kekalahan, kritik, kesulitan.
Jadi ketika sesuatu terjadi, logika sudah ada di tangan, siap untuk memandu reaksi. Ini membuat mereka kurang rentan terhadap perangkap emosi, karena pikiran mereka telah berlatih sebelumnya. Penting untuk menyadari bahwa menggunakan logika tidak berarti menyangkal emosi. Emosi adalah bagian dari siapa kita, tetapi mereka tidak dapat berdaulat. Logika tidak menghilangkan perasaan, hanya saja menempatkan setiap perasaan pada tempat yang tepat, mencegahnya menjadi lebih besar dari yang seharusnya. Kemarahan dapat menunjukkan bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Ketakutan dapat memberi peringatan tentang risiko. Euforia dapat menunjukkan bahwa ada peluang. Tetapi semua tanda ini perlu disaring oleh alasan sebelum menjadi tindakan. Melatih kebiasaan ini membutuhkan kesabaran. Pada awalnya, Anda mungkin memperhatikan bahwa Anda terus mengambil keputusan di tengah panasnya situasi. Tetapi sedikit demi sedikit, kesadaran tumbuh. Setiap kali Anda menunggu sebelum bertindak, setiap kali Anda melakukan analisis, daripada menyerah pada emosi pertama, Anda memperkuat otot rasional. Seperti pelatihan apapun, semakin sering Anda mengulang, semakin alami jadinya. Satu pikiran logis menyampaikan keyakinan. Orang yang memutuskan dengan tenang, yang tidak cepat merespons, yang menganalisis sebelum berbicara, menyampaikan gambaran ketegasan. Postur ini menginspirasi rasa hormat karena menunjukkan bahwa Anda tidak mudah dimanipulasi, tidak didorong oleh lingkungan, tetapi mengarah pada diri sendiri. Dengan cara ini, logika berubah menjadi kekuatan, tidak hanya internal, tetapi terlihat oleh siapapun yang ada di sekitar. Gunakan logika sebelum emosi adalah memilih kejelasan daripada tergesa-gesa, ketegasan sebagai pengganti ketidakstabilan, dan alasan sebagai pengganti impulsivitas. Siapa yang belajar melakukan ini tidak menjadi dingin atau jauh, tetapi membuat bijaksana. Karena kebijaksanaan bukanlah tidak adanya perasaan, tetapi kemampuan untuk merasakan dan tetap memilih dengan hati nurani. Pada akhirnya, setiap keputusan yang Anda buat membangun atau menghancurkan jejak yang Anda tinggalkan. Utamakan logika sebelum emosi bukan hanya sekadar teknik, tetapi sebuah gaya hidup. Itu adalah pilihan untuk hidup dibimbing oleh akal, menjadi penguasa atas diri sendiri, dan tidak menyerahkan nasib Anda kepada badai detak jantung sesaat. Ini adalah salah satu ujian kekuatan terbesar. Bertindaklah dengan tenang, dingin, dan rasional, bahkan ketika semuanya di dalam diri Anda meminta urgensi. 7. Menurunkan ekspektasi terhadap orang lain. Banyak rasa frustrasi manusia lahir dari kesalahan yang sama, yaitu menunggu orang lain. Kita menciptakan dalam pikiran versi ideal tentang bagaimana orang lain harus bertindak, berbicara, dan berperilaku. Dan ketika kenyataan tidak sesuai dengan fantasi, kita merasa kecewa, terluka, bahkan marah. Namun kenyataannya sederhana. Itu bukan perilaku orang lain yang menyakiti kita, tetapi jarak antara apa yang kita bayangkan dan apa yang terjadi yang kita terima. Sejarah memahami hal ini, dan oleh karena itu mereka terus-menerus melatih diri untuk menurunkan ekspektasi, bukan sebagai isyarat dingin, tetapi sebagai strategi untuk mencapai kebebasan. Ketika kamu memasuki hubungan apapun dengan harapan kesempurnaan, kamu sudah dikutuk untuk mengalami kekecewaan. Orang-orang membuat kesalahan, mereka gagal, lupa, berubah suasana hati, dan melanjutkan hidup dengan kepentingan mereka sendiri. Bukan karena mereka buruk, tetapi karena mereka manusia. Jika kamu membangun ekspektasi yang tidak realistis, kamu menempatkan beban yang tidak dapat dipikul oleh siapapun. Ini seperti menuntut agar sungai mengalir selalu dengan cara yang sama. Akan ada hari-hari di mana sungai itu penuh dan ada hari-hari kering. Alirannya berubah, tetapi tetap saja ia adalah sungai. Masalahnya adalah mengharapkan keteguhan di mana tidak ada. Dengan menurunkan ekspektasi, kamu tidak menghilangkan koeksistensi, hanya menghilangkan beban yang tidak perlu darinya. Daripada percaya bahwa setiap orang akan selalu bertindak dengan adil, kamu mempersiapkan diri untuk menghadapi ketidakadilan. Daripada berpikir bahwa setiap orang akan setia, kamu mengerti bahwa kesetiaan yang sejati itu jarang. Ini tidak membuatmu pahit. Sebaliknya, membuatmu lebih realistis.
Dan mereka yang realistis menderita lebih sedikit karena mereka tidak lagi terkejut dengan hal-hal yang dapat diprediksi. Sikap ini mengubah bagaimana kita menghadapi kritik, rasa tidak berterima kasih, dan kegagalan. Jika kamu mengharapkan semua orang mengakui usaha kamu akan merasa frustrasi ketika tidak mendapatkan tepuk tangan. Jika kamu memahami bahwa pengakuan bukanlah kewajiban siapapun, melainkan suatu kebetulan, setiap pujian yang diterima akan menjadi bonus, bukan hutang. Demikian pula, jika kamu mengharapkan kesempurnaan dalam persahabatan, hubungan, atau kemitraan, kamu akan hidup dalam kekecewaan. Namun, jika kamu memahami bahwa masing-masing orang membawa batasan dan kontradiksi, kamu akan mampu menghargai apa yang baik tanpa menyakiti diri sendiri karena banyak hal yang hilang. Sejarah mengajarkan kita bahwa kita tidak bisa mengendalikan orang lain, hanya diri kita sendiri, dan itu termasuk mengendalikan apa yang kita harapkan dari mereka. Dengan menurunkan ekspektasi, kamu tidak menempatkan kedamaianmu di tangan orang lain. Belajarlah untuk bertindak berdasarkan keyakinan, bukan karena balasan. Lakukanlah dengan baik karena itu adalah apa yang kamu yakini benar, bukan karena kamu mengharapkan pengakuan. Bertindaklah dengan adil karena itu adalah prinsipmu, bukan karena mengharapkan rasa terima kasih. Dengan cara ini, sikap eksternal tidak lagi memiliki kekuatan atas keseimbangan internalmu. Jelas bahwa hidup tanpa ekspektasi tidak berarti menerima pelecehan atau menyesuaikan diri dengan apapun. Ini bukan tentang membuka tangan lebar-lebar, tetapi pemahaman bahwa tidak ada seorang pun di sini untuk selalu berkorespondensi dengan cita-citamu. Kamu dapat memilih orang-orang yang berhubungan denganmu, dan kamu bisa menjauh dari mereka yang terus-menerus melanggar batas-batasmu. Tetapi kamu tidak dapat mengubah seseorang menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Stoa memahami perbedaan ini, dan oleh karena itu, mereka menderita lebih sedikit akibat kegagalan yang tak terelakkan dalam kemanusiaan. Menurunkan ekspektasi juga memperkuat ikatan, karena ketika kamu tidak menuntut kesempurnaan, kamu membiarkan orang lain menjadi siapa mereka sebenarnya, dan ini membuka ruang untuk hubungan yang lebih autentik, tanpa topeng kewajiban. Orang-orang merasa lebih nyaman ketika mereka tidak perlu membuktikan apapun sepanjang waktu, dan hal ini membuat mereka semakin dekat. Sebuah ikatan yang timbul dari penerimaan jauh lebih solid daripada yang didasarkan pada tuntutan yang tidak realistis. Intinya, ekspektasi yang berlebihan adalah refleksi dari keinginan kita untuk mengendalikan. Kita ingin membentuk perilaku orang lain karena kita percaya bahwa begitulah cara kita hidup dengan aman. Namun, kontrol atas orang lain adalah ilusi, dan semakin kita mencoba mempertahankannya, semakin kita menderita. Membebaskan diri dari ilusi ini berarti membebaskan diri dari beban yang berat. Untuk memahami hal ini, energi kamu harus diinvestasikan pada diri sendiri, pada hal-hal yang berada di bawah kendali kamu, dan bukan pada tuduhan yang hanya menimbulkan frustrasi. Ketika kamu menurunkan ekspektasi, kamu tidak menjadi dingin atau acuh tak acuh. Kamu menjadi bebas. Bebas untuk bertindak tanpa menunggu imbalan. Bebas untuk membantu tanpa menuntut rasa syukur. Bebas untuk berhubungan tanpa mengubah orang lain menjadi sumber kekecewaan yang konstan. Kebebasan ini adalah kunci untuk ketenangan, karena hal ini mengambil alih masalah dari tangan orang lain dan mengendalikan suasana hati, kegembiraan, atau kedamaianmu. Mengurangi ekspektasi tentang orang lain bukanlah menyerah pada mereka, tetapi melihat mereka sebagaimana adanya. Cacat, terbatas, manusiawi. Dan ketika kamu mengerti ini, hidup menjadi lebih ringan. Berhentilah menyakiti dirimu sendiri dengan menunggu terlalu banyak, dan mulailah terkejut dengan cara positif ketika seseorang menawarkan lebih dari sekadar yang dasar. Perubahan sederhana ini mengubah frustrasi menjadi rasa syukur dan kekecewaan menjadi penerimaan. 8. Terimalah bahwa dunia tidak stabil dan tidak dapat diprediksi. Lihatlah sekeliling. Tidak ada yang tetap sama dalam jangka waktu yang lama. Langit pagi yang cerah bisa tertutup awan tebal pada siang hari. Laut yang tenang bisa berubah menjadi gelombang dahsyat dalam hitungan menit. Pohon yang tampak kokoh mungkin terkoyak oleh angin yang tak seorang pun sedang menunggu. Dunia ini terbuat dari perubahan konstan,
Dan masih banyak dari kita bersikeras untuk hidup, seolah-olah hal itu mungkin menjamin stabilitas mutlak. Ketidakstabilan bukanlah sebuah kecelakaan, itu adalah aturan. Ingatlah berapa banyak hal dalam hidupmu terjadi tanpa peringatan. Satu panggilan telepon bisa mengubah jalannya hari, berita yang benar-benar mengubah rencana, kerugian tak terduga, kesempatan yang muncul ketika kamu tidak menduganya. Semua ini menunjukkan bahwa medan yang kita jalani tidak pernah benar-benar padat. Namun, alih-alih menerima realitas ini, kita lebih memilih untuk percaya pada ilusi kendali. Dan dari ilusi inilah sebagian besar penderitaan manusia muncul. Kaum Stoa tidak keliru. Mereka tahu bahwa tidak mungkin untuk memprediksi segalanya, apalagi mencegah hal yang tidak terduga terjadi. Jadi, sebagai gantinya, mereka bersiap untuk menerimanya. Penerimaan bukan berarti pasrah dalam kecerdasan pasif, tetapi bersikap praktis. Siapa yang menerima bahwa dunia tidak dapat diprediksi, membuang-buang energi untuk mencoba mempertahankan sesuatu yang tidak dapat dipegang dan lenyap, dan fokus pada apa yang benar-benar ada di ujung jari mereka. Sikap mereka sendiri terhadap perubahan. Ketika kamu memahami hal ini, sesuatu di dalam dirimu berubah. Kekecewaan kehilangan kekuatan, karena tidak ada lagi harapan kekanak-kanakan bahwa segala sesuatu akan berjalan sesuai rencana. Kerugian masih terasa menyakitkan, namun tidak lagi dianggap sebagai ketidakadilan pribadi. Yang tak terduga berhenti menjadi musuh dan menjadi bagian integral dari kehidupan. Perubahan perspektif ini tidak menghilangkan rasa sakitnya, tetapi membuatnya tertahankan, karena sekarang masuk akal dalam aliran hal yang alami. Ketidakstabilan dunia juga merupakan sumber keindahannya. Jika semuanya sudah tetap, tidak akan ada ruang untuk kejutan, untuk pertemuan baru, untuk transformasi. Laut yang sama yang bisa membawa badai juga menawarkan ketenangan yang tak terlupakan. Kehidupan yang sama yang menempatkan kita dalam kesulitan yang tak terduga juga menyajikan peluang yang belum pernah kita bayangkan. Menerima hal yang tidak terduga bukanlah persiapan untuk hal yang lebih buruk, tetapi juga menjadi terbuka terhadap hal terbaik yang belum terjadi. Perlawanan terhadap kebenaran ini menghasilkan kecemasan. Kita hidup dalam ketegangan yang terus-menerus, karena kita ingin semuanya mengikuti naskah yang tertulis dalam pikiran kita. Tapi hidup tidak membaca naskah ini. Ia mengikuti siklusnya sendiri yang tidak meminta izin atau pendapat. Dan semakin cepat kita menerima ini, semakin cepat kita menemukan ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan ideal. Menerima ketidakstabilan bukan tentang menyerah, tetapi memperkuat. Ini seperti seorang pelaut yang tidak menunggu laut berhenti bergerak untuk menyeberang. Ia belajar untuk memanfaatkan angin, beradaptasi dengan ombak, dan memandu perahu bahkan di tengah ketidakpastian. Kehidupan menuntut kebijaksanaan yang sama dari kita. Tidak mengendalikan laut, tetapi belajar untuk menavigasinya. Ada kebebasan yang mendalam dalam menjalani kehidupan seperti ini. Ketika kamu menerima bahwa dunia tidak stabil, jangan putus asa dalam menghadapi perubahan. Sebaliknya, sudah tunggu mereka. Selalu siap untuk menyesuaikan layar, untuk membuat ulang jalan, untuk menghadapi hal yang tak terduga dengan ketenangan dan kejelasan. Sikap ini membuatmu kurang rentan terhadap guncangan dan lebih terbuka untuk kehidupan sebagaimana adanya. Pada akhirnya, yang kita miliki hanyalah kesadaran bahwa saat ini bersifat sementara. Tak ada rasa sakit yang bertahan selamanya, kegembiraan pun tidak tetap. Persepsi ini bisa menakutkan, tetapi juga bisa membawa ketenangan. Karena jika semuanya berlalu, maka penderitaannya pun tidak ada yang abadi. Dan jika semuanya berubah, maka selalu akan ada ruang untuk awal yang baru. Menerima bahwa dunia tidak stabil dan tidak dapat diprediksi adalah memilih untuk hidup harmonis dengan realitas. Ini berarti meninggalkan pertarungan melawan sesuatu yang tidak pernah dapat dikendalikan. Ini tentang menyadari bahwa hidup tidak harus selalu sesuai dengan rencana kita untuk menjadi berharga. Dan ketika kamu belajar bergerak dalam aliran itu, bukan tidak peduli apa yang terjadi, kamu tetap utuh, karena tidak tergantung pada stabilitas dunia untuk memiliki stabilitas dalam diri sendiri. 9.
Pahamilah bahwa kemarahan tidak pernah membawa hasil yang bertahan lama. Kemarahan adalah salah satu emosi yang paling intens yang dapat kita rasakan. Ia datang tiba-tiba, membakar di dalam, dan memberikan perasaan yang kuat, seolah-olah itu adalah bahan bakar yang mampu memindahkan gunung. Namun api yang tampaknya kuat ini sebenarnya bersifat merusak. Ia tidak membangun, tidak menopang, dan tidak menghasilkan buah jangka panjang. Kemarahan bahkan bisa memenangkan pertempuran kecil, tetapi tidak pernah mencapai kemenangan sejati. Inilah yang diajarkan oleh kaum Stoa. Jangan mempercayai dorongan ini, karena selalu ada harga yang lebih tinggi yang harus dibayar daripada yang muncul pada awalnya. Ketika seseorang bertindak diliputi kemarahan, bahkan mungkin tampak tegas, bertekad, dan intens, tetapi jenis tindakan ini tidak stabil karena muncul dari hati yang tidak terkendali. Apa yang dilakukan di bawah pengaruh kemarahan tidak memiliki kejelasan, tidak memiliki perhitungan, dan tidak memiliki kebijaksanaan. Ini seperti menyerang dalam kegelapan. Kamu mungkin mendapatkan beberapa hal yang benar, tetapi targetnya tidak tepat. Berapa banyak orang yang kehilangan persahabatan, hubungan yang hancur, atau hilang kesempatan hanya karena gagal mengendalikan kemarahan mereka dalam momen yang menentukan. Kemarahan tidak melihat jauh. Ia hanya melihat saat ini. Ingin bantuan segera, baik melalui ledakan atau pembalasan dendam. Namun, ketika debu mulai mereda, yang tersisa hampir selalu adalah penyesalan. Kata-kata yang terucap tidak dapat diambil kembali, isyarat yang dilakukan tanpa berpikir tidak akan hilang. Dan apa yang tampak seperti momen kemenangan, jika tidak hati-hati, bisa berubah menjadi kenangan pahit yang mengikis dari dalam. Kaum Stoa memahami bahwa kemarahan adalah bentuk perbudakan, karena siapapun yang membiarkan dirinya didominasi olehnya tidak memutuskan apapun, hanya menuruti dorongan hati saat ini. Musuh eksternal berhenti menjadi masalah. Musuh yang sebenarnya adalah kurangnya pengendalian internal. Ini seperti menyerahkan kendali hidupmu kepada kesempatan, membiarkan apapun yang memprovokasi mampu mengarahkannya. Hidup seperti ini adalah hidup yang rentan, selalu bergantung pada belas kasihan orang lain. Ada yang mengatakan bahwa kemarahan bisa digunakan sebagai motivasi, tetapi ini adalah bahan bakar yang tidak stabil dan oleh karena itu tidak bertahan lama. Apa yang dibangun di bawah energi kemarahan jarang dapat bertahan karena muncul dari ketidakseimbangan. Ini berbeda dengan disiplin, kejelasan, atau ketetapan hati. Ini memang membangun hal-hal yang bertahan. Hanya kemarahan yang usang, lelah, dan melemah seiring berjalannya waktu. Mengendalikan kemarahan bukan berarti berpura-pura bahwa itu tidak ada. Kita semua merasakannya pada suatu titik karena itu adalah bagian dari sifat kita. Tetapi tidak merasakan apapun sama dengan menyerah. Itu mungkin mengakui kemarahan tanpa membiarkannya mengendalikan tindakanmu. Dimungkinkan untuk bernapas dalam-dalam, menunggu, mengamati, dan kemudian memutuskan. Ruang antara perasaan dan tindakan adalah di mana akal budi berperan, dan di sanalah kekuatan sejati terwujud. Ketahanan dalam menghadapi provokasi bukanlah tanda kelemahan, tetapi dominasi. Siapapun bisa meledak, tetapi hanya sedikit yang bisa tetap tenang saat mereka ditantang. Ketenangan inilah yang mengesankan, melucuti senjata, dan menunjukkan kekuatan. Karena kemarahan mungkin membuat keributan, tetapi ketenangan membawa kewibawaan. Dan otoritas dibangun dalam keheningan tetap ada saat teriakan sudah menghilang. Kemarahan tidak pernah membawa hasil yang bertahan lama, karena segala sesuatu yang lahir darinya tidak stabil. Hubungan yang bertahan akibat ledakan berakhir dalam kerusakan. Keputusan yang dibuat dalam keadaan panas kemarahan akhirnya memakan biaya yang mahal. Prestasi yang dicapai dengan kebencian berakhir dengan kekalahan akal. Apa yang tersisa berdiri adalah apa yang muncul dari kejelasan, penalaran, dan disiplin. Sisanya hanya api penumpang. Jadi, ketika kemarahan membanting pintu, gunakanlah sebagai tanda peringatan, bukan sebagai panduan. Ia bisa menunjukkan bahwa ada sesuatu yang perlu disesuaikan, tetapi tidak harus memutuskan untukmu. Bernapaslah, jika perlu menjauh, tunggu waktu yang diperlukan agar apinya kehilangan kekuatan. Barulah pilihlah jalan yang benar-benar membangun. Sikap ini tidak menghilangkan konflik,
tetapi memastikan kamu keluar dari konflik tersebut tanpa kehilangan dirimu sendiri. Apa yang mendefinisikan kekuatan bukanlah tidak adanya kemarahan, tetapi kemampuan untuk tidak menjadi budaknya. Dunia akan selalu memprovokasi, menyodok, dan menantang. Namun hanya mereka yang belajar untuk tetap tenang, bahkan ketika api kemarahan terbakar, mereka yang berhasil membangun sesuatu yang kokoh. Karena kekuatan sejati bukanlah berteriak lebih keras atau bereaksi lebih cepat. Kekuatan sejati adalah tetap tenang, dingin, dan rasional ketika segala sesuatu di sekitar mencoba mengeluarkan dirimu dari kendali. 10. Bertindaklah dengan tenang, bahkan ketika semuanya meledak di sekitarmu. Ada saat-saat dalam hidup ketika semuanya tampak hancur pada saat yang sama. Berita buruk datang bersamaan, tanggung jawab menumpuk, dan masalah berpotongan seperti gelombang yang menghantam dari segala arah. Pada saat-saat seperti ini, naluri yang wajar bagi kebanyakan orang adalah masuk ke dalam putus asa, berlari dari satu sisi ke sisi lain tanpa kejelasan, dan bereaksi lebih dengan panik daripada akal sehat. Tetapi justru di sanalah terungkap siapa kamu yang sebenarnya mampu mengendalikan diri. Tidak sulit untuk terlihat tenang ketika semuanya berjalan salah. Ujian yang sebenarnya adalah tetap tenang ketika semuanya meledak di sekitarmu. Pikiran manusia, ketika diambil oleh kekacauan eksternal, cenderung mencerminkan kekacauan yang sama di dalam. Ini seperti danau yang, ketika terkena batu, terisi ombak dan kehilangan transparansi. Ketenangan tidak lahir dari menunggu, tidak ada yang melempar batu, tetapi lahir dari kemampuan untuk mempertahankan kejelasan bahkan ketika permukaannya terganggu. Kaum Stoa memahami bahwa ketenangan tidak bergantung pada keadaan ideal, tetapi pada disiplin batin. Tetap tenang di tengah kebingungan bukanlah gerakan pasif, tetapi sebuah bentuk tindakan sadar. Terburu-buru untuk bertindak tanpa berpikir menghasilkan lebih banyak kesalahan, menciptakan masalah tambahan, dan melipat gandakan berat dari apa yang sudah ada. Ketenangan, sebaliknya, mengatur pikiran, mengembalikan fokus, dan memungkinkan kamu melihat apa yang sebenarnya penting. Ia seperti komandan yang tidak kehilangan ketenangannya di tengah pertempuran. Ketenanganmu membimbing pasukan, bahkan ketika musuh muncul begitu banyak. Ketenangan tidak menafikan masalah. Ia menyadari gravitasi, tetapi tidak membiarkan diri lumpuh karenanya. Dengan menjaga pengendalian internal, kamu mendapatkan keuntungan yang menentukan, dapat melihat hal-hal yang tidak dilihat orang lain. Sementara semua orang membiarkan diri mereka didominasi oleh rasa takut atau kemarahan, postur tubuhmu yang tenang memberi ruang untuk solusi yang tidak muncul di tengah keributan. Dalam kontras inilah, kekuatan sejati bukan untuk dibawa-bawa oleh gelombang emosi kolektif, tetapi menjadi titik tetap di tengah badai. Dan kamu tidak perlu mencari terlalu jauh untuk menyadari kekuatan ini. Berapa kali situasi yang rumit telah terselesaikan karena seseorang tetap tenang saat semua orang di sekitar merasa putus asa? Berapa banyak kecelakaan yang dapat dihindari karena tidak ada seorang pun yang menyerah pada kepanikan? Ketenangan menular dengan cara yang sama seperti rasa takut. Ketika kamu berdiri teguh, kamu memberi orang lain kesempatan untuk juga menstabilkan diri. Ketenangan itu menjadi mercusuar yang tidak hanya membimbingmu, tetapi juga semua orang di sekitarmu. Latih postur ini memerlukan latihan terus-menerus. Jangan menunggu kekacauan besar untuk belajar bagaimana cara tenang. Mulailah dengan situasi kecil. Kemacetan lalu lintas, antrian panjang, komentar silang. Masing-masing dari momen ini bisa menjadi latihan dalam ketenangan. Jika kamu belajar untuk menjaga kendali dalam ledakan kecil hari demi hari, kamu akan siap untuk menghadapi ledakan besar dalam kehidupan yang tak terelakkan. Dengan cara ini, otot ketenanganmu menjadi kuat. Satu pelatihan yang diam dan berulang. Dan penting untuk diingat bahwa ketenangan bukanlah kedinginan yang tidak peka. Itu tidak berarti tidak merasakan apapun atau menarik diri dari dunia. Itu berarti merasakan, tetapi tidak membiarkannya memutuskan untukmu. Ini adalah menjaga hati di bawah kendali pikiran, dan bukan sebaliknya. Ini adalah mengubah emosi menjadi informasi, dan bukan menjadi perintah. Ini adalah perbedaan antara mereka yang bertindak bijaksana dan yang bereaksi tanpa berpikir.
Siapa yang bisa tetap tenang di tengah kekacauan adalah kemenangan yang langka. Percayalah, orang-orang akan datang untuk melihat seseorang yang dapat mereka percayai dalam dirimu. Seseorang yang tidak menyerah pada putus asa, seseorang yang menularkan rasa aman. Hal ini menimbulkan rasa hormat karena menunjukkan bahwa stabilitasmu tidak bergantung pada keadaan, tetapi pada kekuatan interior yang kamu bangun. Kehidupan akan selalu ada momen ledakan. Kamu tidak dapat mencegah semua krisis, namun kamu dapat memilih cara melewatinya. Kebanyakan orang membiarkan diri mereka terseret ke dalam kepanikan, tetapi beberapa memutuskan untuk bertindak dengan tenang. Dan merekalah yang keluar lebih kuat, lebih jernih, dan lebih siap. Mengapa ketika semuanya meledak di sekitar, ketenangan bukan hanya sekadar kebajikan, itu adalah kebajikan terbesarmu. 11. Selalu ingat, kedamaianmu lebih berharga daripada sekadar diskusi apapun. Sedikit sekali hal-hal yang mengonsumsi lebih banyak energi daripada kalah dalam argumen yang tidak ada gunanya. Dan mudah terjebak. Seseorang memprovokasi, kamu menjawab. Pertukaran kata meningkat, dan ketika kamu menyadarinya, berjam-jam dihabiskan untuk mencoba membuktikan sesuatu yang dalam praktiknya tidak mengubah apapun. Kamu pergi dengan kelelahan, mudah tersinggung, dan pikiran yang berat. Apa yang kamu dapatkan sebagai balasannya? Tidak ada. Itulah sebabnya kaum Stoa mengulangi dengan jelas. Kedamaianmu lebih berharga daripada diskusi apapun. Diskusi untuk dorongan adalah untuk memberikan apa yang kamu miliki. Keseimbangan batin yang paling berharga sebagai imbalan atas kemenangan ilusi. Mengapa bahkan ketika kamu memenangkan argumen, keausan berlanjut? Orang lain jarang mengubah pikiran, dan rasa dendam masih menyelimuti udara. Ini seperti bertarung di atas jembatan yang reyot. Bahkan jika kamu menang, kalian berdua berisiko terjatuh. Sebaliknya, perdamaian adalah padat. Ketika kamu memilih untuk melestarikan ketenanganmu, bukannya tersesat dalam argumen yang tak berujung, kamu tetap utuh. Energimu, kejelasan, dan kemampuan untuk bergerak maju. Bukan berarti menghindari percakapan serius atau menghindari posisi yang tegas, tetapi memahami perbedaan antara pertukaran konstruktif dan pertarungan ego. Pertukaran yang pertama membangun, yang kedua hanya menghancurkan. Ada ilusi umum bahwa kita perlu memiliki kata terakhir dalam diskusi, gagasan bahwa kita perlu memiliki kata terakhir. Ego tidak tahan terlihat salah, tidak tahan menyerah, tetapi dalam praktiknya, kata terakhir jarang memiliki nilai. Seringkali, menyerah dalam diam adalah demonstrasi kekuatan terbesar, karena menunjukkan bahwa kamu tidak perlu membuktikan apapun. Kebenaranmu tidak tergantung pada persetujuan eksternal untuk ada. Sejarah menghargai diam justru karena mereka memahami bahwa kedamaian batin dinegosiasikan. Mereka tahu bahwa pendapat orang lain itu tidak stabil, bahwa setiap orang melihat dunia dari keterbatasan mereka sendiri. Jika kamu bersedia melawan setiap komentar, setiap kritik, setiap provokasi, kamu akan menghabiskan seluruh hidupmu berputar di sekitar apa yang dipikirkan orang lain. Dan harga yang harus dibayar adalah kehilangan dirimu sendiri. Menjaga perdamaian tidak berarti menjadi acuh tak acuh atau pasif. Itu berarti memilih pertempuranmu dengan bijak, yang layak mendapatkan energimu. Ada saat-saat ketika berbicara itu perlu, ketika kamu berada di posisi prinsip atau nilai yang tidak bisa dinegosiasikan, tetapi sebagian besar diskusi tidak memiliki bobot seperti itu. Mereka adalah perkelahian karena kesombongan, perbedaan pendapat tanpa pentingnya, perselisihan yang tidak menambah apapun. Pada saat-saat ini, pilihan paling bijaksana adalah tetap diam dan melanjutkan hidup. Sikap ini membutuhkan keberanian, karena diam dalam menghadapi provokasi bisa disalahartikan sebagai kelemahan. Tetapi siapapun yang memahami hukum tahu bahwa tidak ada demonstrasi kekuatan yang lebih besar daripada tetap tenang ketika dunia mencoba menjatuhkanmu ke dalam kekacauan. Ketenangan pada saat-saat seperti ini adalah perisai tak terlihat yang melindungi pikiranmu. Ia mengganggu mereka yang mengharapkan ledakanmu karena menunjukkan bahwa kamu tidak dimanipulasi dan tidak menari mengikuti suara provokasi. Seiring berjalannya waktu, postur ini menjadi kebiasaan.
Kamu belajar untuk mengidentifikasi dengan cepat ketika percakapan berubah menjadi diskusi yang tidak berguna. Belajarlah untuk mundur sebelum amarah mengambil alih, untuk menjaga kata-kata kamu saat-saat ketika mereka benar-benar akan memberi dampak. Dan sedikit demi sedikit kamu menyadari bahwa hidupmu menjadi lebih ringan, karena tidak lagi membuang-buang energi pada pertempuran yang tidak pernah terjadi dan yang tidak mengarah kemanapun, tetapi masih memiliki dampak yang lebih besar. Ketika kamu melindungi kedamaianmu, kamu mulai menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Orang-orang di sekitarmu menyadari bahwa mereka tidak perlu hidup dalam posisi defensif, bahwa mereka tidak perlu terlibat dalam setiap perkelahian, dan bahwa mereka tidak perlu membuktikan apapun sepanjang waktu. Ketenanganmu menjadi contoh yang diam, menunjukkan bahwa hidup dengan cara itu mungkin berbeda. Semuanya bermuara pada sebuah pilihan sederhana. Habiskan energimu untuk mencoba meyakinkan orang lain, atau berinvestasi energi yang sama untuk menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tenang. Pilihan pertama menyebabkan kerusakan, yang kedua menyebabkan pertumbuhan. Ketika kamu memahami bahwa kedamaianmu lebih berharga daripada diskusi apapun, kamu akan menemukan jenis kekuatan yang tidak seorang pun dapat mengambil dari dirimu. Tetap utuh, bahkan ketika semua orang di sekitarmu terfragmentasi menjadi kata-kata. 12. Miliki aturan internal yang lebih kuat dibandingkan pendapat orang lain. Sejak usia dini, kita diajarkan untuk mencari persetujuan. Pertama dari orang tua, kemudian dari guru, dan terus berlanjut dengan teman, rekan kerja, dan kini dari audiens yang tak terlihat di media sosial. Kita hidup dikelilingi oleh opini yang mencoba membentuk siapa kita seharusnya, bagaimana kita harus bertindak, dan apa yang harus kita inginkan. Masalahnya adalah ketika kamu membimbing diri hanya dengan suara orang lain, kamu tidak pernah menemukan ketegasan. Kamu menjadi seperti perahu yang hanyut, selalu berubah arah sesuai dengan angin penghakiman. Itulah sebabnya para sejarawan sangat mendukung terciptanya aturan internal, prinsip yang sangat solid sehingga tidak ada pendapat eksternal yang mampu menggoyangkannya. Pendapat berubah sesuai dengan minat, humor, dan bahkan ketidaktahuan orang-orang yang mengeluarkannya. Hari ini kamu bisa dipuji, besok dikritik, tanpa bahwa tidak ada yang penting dalam dirimu yang berubah. Jika identitasmu bergantung pada hal-hal yang tinggi dan rendah, kamu akan hidup menempel di gunung emosional, selalu menantikan tepuk tangan berikutnya, selalu takut terhadap ulasan berikutnya. Siklus ini melelahkan dan melemahkan karena menyerahkan kendali hidupmu di tangan orang lain. Memiliki aturan internal adalah kebalikan dari itu. Ini berarti mendefinisikan dengan jelas nilai-nilai yang akan memandu pilihanmu, terlepas dari siapa yang melihat atau menghakimi. Ini berarti bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip itu dengan hati nurani sendiri, bukan dengan harapan orang lain. Postur ini menciptakan sejenis baju besi tak terlihat. Kamu bahkan dapat mendengar suara-suara di luar. Namun mereka tidak lagi memutuskan untukmu. Dan disinilah kuncinya. Ini bukan tentang mengabaikan sepenuhnya pendapat orang lain. Nasihat bisa berguna, kritik bisa mengungkapkan titik buta, pujian bisa memotivasi, tetapi tidak ada dari ini yang bisa lebih besar dari kompas internalmu. Ketika pendapat eksternal bertentangan dengan apa yang kamu tahu benar, aturan internalmu harus bertahan. Jika tidak, kamu akan tersesat dalam labirin tanpa jalan keluar, mencoba menyenangkan semua orang dan gagal yang paling penting, kesetiaan pada diri sendiri. Aturan internal tidak muncul begitu saja. Mereka perlu dibangun, diuji, dan disesuaikan. Mereka muncul dari refleksi tentang apa yang benar-benar penting, tentang prinsip-prinsip yang tidak ingin kamu negosiasikan. Untuk sejarahnya, prinsip-prinsip ini berpusat pada kebajikan, disiplin, dan akal sehat. Untukmu, mereka dapat mengambil bentuk yang berbeda-beda, tetapi harus selalu didasarkan pada sesuatu yang tidak bergantung pada tepuk tangan atau kritik untuk memiliki nilai. Memiliki aturan internal yang lebih kuat daripada pendapat orang lain juga merupakan bentuk kebebasan. Karena ketika kamu tahu dengan jelas apa yang harus dilakukan, kamu tidak lagi membuang waktu mencoba menebak apa yang akan dipikirkan orang lain. Kejelasan ini mengurangi kecemasan, meningkatkan kepercayaan diri, dan memperkuat karakter.
kamu mulai hidup dengan lebih sedikit rasa takut akan penghakiman, karena memahami bahwa tidak ada penghakiman eksternal yang lebih penting daripada internal. Pikirkan bagaimana hal ini mengubah keputusan-keputusan kecil sehari-hari. Berapa kali kamu melakukan sesuatu karena takut terhadap apa yang akan mereka katakan? Berapa kali kamu membuang-buang energi untuk mencoba membenarkan diri kepada orang-orang yang, di latar belakang, tidak memiliki komitmen terhadap hidupmu? Ketika aturan internalmu tegas, ketakutan ini menghilang. Kamu bertindak, berbicara, dan memilih dengan tegas karena kamu tahu itu sesuai dengan apa yang kamu yakini. Sikap seperti ini menghasilkan rasa hormat. Mungkin pada awalnya hal ini mengganggu mereka yang terbiasa memanipulasi dengan opini dan penghakiman, tetapi seiring berjalannya waktu, konsistensi menang. Orang-orang memperhatikan bahwa kamu tidak mudah membungkuk, bahwa kata-katamu tidak berubah sesuai dengan audiens, dan bahwa identitasmu tidak untuk dijual. Keteguhan seperti ini jarang terjadi di dunia di mana semua orang ingin persetujuan, dan itulah mengapa hal itu memberi inspirasi. Tentu saja, ketegasan ini memiliki harga. Tidak semua orang akan menyukainya. Beberapa orang mungkin pergi karena mereka tidak bisa berurusan dengan mereka yang tidak dikendalikan oleh pujian atau kritikan. Tetapi pemisahan ini, jauh dari sekadar kehilangan, adalah sebuah pembebasan. Karena mereka yang tersisa adalah mereka yang menghormati keasliannya. Dan itu lebih baik berjalan dengan sedikit orang yang mengenali siapa kamu yang sebenarnya dibandingkan dengan banyak orang yang hanya menerima versi cetakan untuk menyenangkan. Hidup selalu menempatkan kita di depan sebuah pilihan. Hidup sesuai dengan aturan sendiri atau hidup sebagai sandera pendapat orang lain. Pilihan pertama membutuhkan keberanian, disiplin, dan kejelasan. Pilihan kedua hanya membawa ketidakstabilan dan keletihan. Kaum Stoa memilih jalur pertama, dan ini adalah pilihan yang juga bisa kamu ambil. Karena ketika aturan internalmu lebih kuat daripada penghakiman eksternal apapun, tidak ada seorang pun yang memiliki kekuatan untuk mengambil kedamaian, keteguhan, dan alasanmu. Pada akhirnya, hidup tidak memerlukan bahwa kamu sempurna, tetapi kamu harus konstan. Setiap pelajaran yang kamu dengar saat ini bukanlah teori yang jauh. Ini adalah undangan untuk bertindak berbeda. Dari sekarang, dengan setiap provokasi, dengan setiap tantangan, dengan setiap rintangan, kamu akan memiliki kesempatan untuk memilih. Menyerah pada impuls atau berjalan dengan tegas, tenang, dingin, dan rasional. Di jalur kedua inilah kekuatan sejati lahir. Jika video ini membantu kamu, tinggalkan suka, berlangganan saluran, dan bagikan pesan ini dengan orang lain yang juga perlu belajar untuk tidak goyang dalam menghadapi kehidupan. Dan jika kamu sudah sampai di sini bersamaku, aku ingin melihatmu berkomentar. Saya bertahan sampai akhir. Ini menunjukkan bahwa kamu berbeda, bahwa kamu bersedia menjadi lebih kuat dan teguh. Perjalanan masih panjang, tetapi ingat, setiap langkah yang kamu ambil menuju pengendalian diri adalah sebuah kemenangan diam.